Itu maka Warkop akhirnya punya tagline kan, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Sampai gede itu seneng banget bikin orang batal. Dosa kali ya gue ya. Iya, banyak pengalamannya. Banyak tahun-tahun yang telah dilalui nih. Betul. Presiden udah ganti-ganti. Nah, kan. Ganti udah. Katanya sih second account katanya. Aduh. Ini. Oh enggak, tapi teles. Bener udah ganti. Udah. Aku nggak tahu pemerintahan mah. Sama aja. Oke. Nggak beda. Oke lah, kan presiden nggak ganti-ganti nih. Terus. Udah nggak puasa, ngutang lagi. Terus, pergi sana. Ini Pak. Buset, puasa Jup. Otak-otak brain. Oke. Iluminasi goreng. Koreng, kodok. Partner kerja aku. Kamu siapa sih? Kan kita pernah kerja bareng. Iya ya. Iya ya. Kamu nggak ikut aku? Aku MC loh. Ini aku gini-gini aku MC loh. Ada tadi narik-narik mulu, lu kira gue tambang. Heh, gue tadi ya nyelamatin lu tau. Nyelamatin apaan sih? Kamu MC. MC anu. Aku ingat sekarang. Iya. MC Donald. Hah? Kok MC? Mac. Bukan dong. Itu nama brand, itu chicken. Bukan ya? Ya, nih kayak gini nih. Ini support UMKM aja mending. Iya, ini kamu punya. Iya. Kenapa emang? Gara-gara MC itu kamu punya ini ya? Enggak. Terus. Oh, aku ingat. Terus aja ngomongin kerjaan saya nggak ada. Ya. Dadah. Nih, gua mau buatin minuman dulu dah ya. Ah, Perasaan tadi di depan gratis parkir. namanya juga pungli. Pungli mah udah gua tulisin segede gaban juga matanya nutup. Ini juga pungli, pungutan geli-geli gitu Pak. Kita Yaudah, jangan berisik. udah gua pengen buatin Pade ini ya minum. Boleh, Pade minum. mau apaan Pade? Eh, Pakai air putih. Air putih kan? Emang bocah muda begini bandel banget. Enggak, Orang ada adatnya loh. Ini gula nggak bagus. Pade. gue tanya Apa? dulu nih sebelumnya. Ini Hah? kantin. Iya, Kamu emang kantin. niat bikin kantin? Kantin. Ngapa jadi kayak meja penerimaan murid? Cuman satu doangan. Iya ya, nggak di dalam nih, no. Ini nih banyak nih, ada berapa meja tuh di dalam. Oh iya bener. Betul. Sini banyak Pak De. cabangnya, Pak De. Cuman ini terpal Pak De nih. Jangan dibuka dong. Warung gua kelihatan sepi nanti, Bang. Gue baru mau ngomong. Nih tolong lain kali Hah? yang fokus dong. Ini nggak Kenapa? fokus motretnya. Iya ya. Pecah ya. Nggak HD. Pecah ya? Pecah, printernya jelek. Iya. Lagi kalau mau motret pakai yang apa? Yang bagus Kamera ya. beneran, jangan pakai handphone. Mana handphone Nokia lagi ya. Handphone masih yang Triptonic. Iya. Triptonic apa tuh? Masa? Ini apaan tuh? Udah jebot banget tuh kayaknya. 3GP. Yaudah, aku mau. Minum dulu, Iya. minum dulu. Lu mah nggak usah ya. Nggak usah. Udah sering juga. Biarin haus aja udah. Jangan kemanisan ya. Lah kan air putih. Kan air putih. Oh, mau bikinnya air putih. Emang Bapak mau apa, Pak? GR banget gue ya. Gue pikir mau bikin sirup. Sirup. Nggak, yang minimal yang begini-begini sirup dah. Nggak Betul. air putih ya. Kan Ramadan. Iya. Sirup, kolak gitu. Iya harusnya. Oh ini Ramadan ya? Pantes gua kepengen puasa. Nggak taunya emang udaranya. ya. Jangan dikasih tahu kalau syutingnya sebelum Ramadan. Enggak. Ting. Ada mobil tuh, ada mobil. Karena aku
orangnya pengertian banget sama Lu Pak sebetulnya Ade. parkir kereta apa parkir mobil sih? Makanya tadi ini stasiun kereta di sini. Iya. Kalau saya parkirin saya ketabrak. Tanpa less sugar, itu less sugar. Tanpa Less less sugar, sugar. ya. Ini agak berantakan ya. Tadi ngomongnya air putih loh. Ini siapa yang merahin? nih? Artinya dia emang nggak ada koordinasi sama Dapurnya, kitchen, dapur, chef, iya. chef. Iya. Chef. Bukan chef. Ini properti. Nih, buat lu juga dah nih Bang Jupri. Iya, terima kasih. Maaf ya, ini belum gua cuci nih, masih ada kerak-kerakannya. Bosan let sih. Maaf Oke ya. teman-teman semuanya, kalian ada di Kara Kantin Ramadan. Ya teman-teman semuanya, malam ini spesial karena kedatangan Pade Indro. Oke, Pade Indro. Keren banget ya kita bisa manggil Pade Indro. Bukan ya, Has ya yang manggil ya? Iya, kalau kita Lah, lu barusan manggil. Iya, Pade Kita Indro. bisa manggil Pak Pade Indro. Indro. Gua mah dipanggil siapa aja mau, Iya. dipanggil bagaimanapun mau, jangan dipanggil yang maha kuasa. Aduh. Belum siap. Sama jangan dipanggil KPK sih ya. Kayak ini sih nggak ada urusannya ya. Nggak ada ya. Kita kan rakyat, sama-sama rakyat. Betul. Iya. KPK itu proyek prestisius. Jadi yang masuk ke sana, Suspicious? Apa tuh? gua nggak bisa ngulangin. Karena pasti lain. Ya. Itu presisius apaan tuh emang? Jadi proyek Ah, prestisius. prostitusi kali ya? Apaan prostitusi? Gak pernah dengar gua Bang. Ntar gua ngomong soal objek prostitusi nih. Jangan. Malah beneran dibuka. Jangan. Ya, proyek yang mewah. Kayaknya kita nggak bakalan masuk ke situ deh. Betul. Ya kan? Ya, betul. kita mungkin kelas-kelas polsek atau pospol. Pos polisi. Pos polisi. Bukan KPK. Pos polisi mah yang ketangkap motor. Paling kayak dia kayak gini kan paling segede-gedenya spion. Iya. Ya kan gitu. Nggak bakalan korupsi sampai 1M. Nggak bakalan. Lu belum pernah lihat 1M kan? Nggak pernah? Belum pernah kan? Belum. Pernah lihat 1M? Nggak pernah. Gua nggak pernah kan? Gua pernah. Keren. Wih, Malu. keren. Ngelihatnya malu gua. Kenapa malu? Malu soalnya bener nggak itu 1M ya? Kayak gitu kan nggak bisa ngitungnya. Udah lupa. Oh iya Nol sih. kebanyakan. Oh iya. Nol kebanyakan. Tapi ada tahu yang korupsi 1 kuadriliun? Hah? Di atas 1 triliun ada. Kalau di segmen lain lu nggak berani ya ngomong begitu ya? Enggak, kalau ini doang, soalnya gua korban ya. Karena gua ngerasain. Iya, kita mikir kita pakai Pertamax tuh biar ini ya, apa Iya, lancar aja biar ya. bersih kan, biar mesinnya kita. bersih. Malah kayak Iya. fast track di Ancol. Iya. Padahal sama aja, cuman cepet Iya, doang. sama baik. Ajar ternyata. bahasa saya. Kita dilatih untuk produksi dalam negeri. Nasionalisme. Kita ditipu sama orang-orang dalam negeri juga. Untung gua nggak pernah milih-milih. Pantesan putih. golput. Ada Indro golput ternyata. Apa cap-cip-cup? Cap-cip-cup dah. Kagak cap cip-cup kita. Iya, jadi kan ini Halil ini masih kelihatan kecil. Iya. Lu penasaran gak sih kalau Apa? Om Indro itu dulu kecilnya nakal? Gua percaya. Tapi maaf ya, Apa? ini salah semua. Yang betul gua kecilnya dulu kecil. Nah, iya dong. Masa iya? Ah. Kecil, tapi mukanya udah segede ini kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin Berarti deh. cebol. Iya dong. Badannya kecil, palanya gede. Nakal kayak gimana tuh Om? Gua mah waktu kecil baik, gua nggak pernah nakal gua. Masa? Tapi muka Pade kayak bad boy gitu. Orang tua dimuka-mukain. Orang tua dimuka-mukain. Muka Beliau berkarya lu belum lahir. Itu memang iya lagi. bener. Nakalnya Gua main film gua main film bapak lu belum lahir kali, jangan-jangan. Enggak, udah. Udah. Itu Baru kan ini bapak lu tua banget dong. sempet Indo Warkrop tuh. Dipotong. Kalau ngomong Indro Warkop berarti dulu tuh. Nah, Nah, kalau sekarang bukan Indro Warkop, maaf. oh sekarang apaan? Indro Backdrop.
Di belakang. Karena gue cuman dijadiin potret bareng, potretnya potret ya, potret gitu. Kayak backdrop gue. Kayak monumen. Diajak foto doang. Iya. Itu gimana itu? Nakalnya gimana, Iya, Pak nakalnya De? gimana, Kak? Ya sebetulnya Apa, sih nakal anak-anak sih ya. Nakal anak-anak kayak misalnya kayak di bulan puasa nih. Nah, Bulan puasa gue dulu kan hidup gue di kampung tuh ada ART-nya. Iya. Gitu di ART ada kayak semua pengajian. ada RT-nya sih, Pak Iya, De. Iya, masih iya. ya langsung kelurahan. Iya benar. Jadi di RT kayak gitu kita punya pengajian anak-anak segala macam. TPA. Iya, iya. TPAA tapi kalau dulu karena Taman Pengajian Anak-anak. Oh. Nah, ada 2 anak. Untung 2. Kalau 3 kan jadi TPAA. Jadi baterai, jadi baterai. Tapi nggak enak ganjil kan. Taman Pengajian Anak-anak nggak enak Nggak kan. enak. Jadi, anak-anak udah pas tuh gitu. Ada orang ngomong yang lain ya. Nah, terus gue di situ tuh kayak apa ya? Kayak ketua kelas lah gitu. Ya jadi ajan gue, tapi imam nggak gue. Iya. Imam gurunya. Iya. Nggak maruk. ya Enggak, kan? enggak. Ya, gue emang dari dulu gue nggak kepengen jadi pemimpin gitu. Betul, janganlah. Nggak tahan, gue suka. Nah, nggak tahan. Iya, suka nggak tahan. Gue ngelihat duit banyak itu suka nggak tahan. Takut Gitu. ya? Iya, takut. Nah, gue tuh paling nakal katanya. Padahal menurut gue sih enggak. Gitu. Masa azan nakal? Iya, itu mah Kalau habis bagus azan dong. mukul orang baru nakal. Iya, itu kriminal itu. Iya. Gue dulu gitu, abis ajan kan gue pasti paling kanan kan. Karena mic-nya di kanan Iya, kan iya, kalau iya. ajan. Biasanya mesit-mesit dulu, Iya. mic-nya ujung kanan. Iya, pasti kalau itu. Iya, kalau kebanyakan. sekarang kan di depan tengah, ya, di tengah. Kalau dulu di kanan tuh pasti gue di depan. Jadi gitu. Gue kadang-kadang kayak gitu kan anak-anak semua ya kan. Ini kan yang ini anak-anak semua, jadi sepantaran gitu. Terus? Ya gue suka begitu tuh iseng gitu. Gitu kan. Oh, geserin Ya, gitu. Tet. Buru sampai ke sana tuh. Oke, Apa? efek domino. Iya, Jatuh semua. jatuh. Sampai kena Kayak imamnya. Imam di depan. Imam di depan, imam. Saking ininya nyambungnya. Imamnya wireless Suka kali. gitu. Kalau enggak suka sengaja apa gitu. Pas sujud gitu. Ngelitikin kaki orang. Enggak, kan kok gue paling depan. Oh, Karena habis ajan. Ngelitikin kaki sendiri. Gua kadang-kadang bunyiin kayak kentut tuh. Gitu. Oh. Kok pasti anak-anak ketawa gitu. Gitu bubar. Gak usah gitu-gitu sih. Tapi waktu kecil doang itu mah enggak sampai gitu. Oh iya kalau sampai sekarang seorang Pade Indro gitu ya. Pura-pura kentut pas lagi sujud gitu. Itu aneh sih. itu kalau sampai nakal dihukum sama orang tuanya gitu? Oh, gua paling takut sama. Aku ditinggal meninggal ayah waktu ada ayah apalagi ya lebih takut lah. Ya tipikal keluarga zaman dulu lah. Aku masih orang tua tuh masih benar-benar kita agungin gitu. Nah tapi terakhir lebih lagi karena aku hidup sama ibuku doang. Aku anak tunggal. Aku anak tunggal. Jadi hidup sama ibuku aja. Dan aku respect, aku hormat, aku sayang banget sama ibuku. Jadi sama orang tua tuh aku lebih takut banget aku. Oh kalau zaman Jadi- Pak De mah takut sama orang Iya. tua. Sekarang mah Jadi kan gini, kalau misalnya gue di luar nakal gitu, Iya. diancam misalnya sama tetangga mau ini, bilangin mami lo, Oh, bilangin ibumu gitu. jangan Oh takut, aku gitu. takut banget. Dulu. Takut banget. Kalau sekarang kan bilangin deh, kalau kagak lu disemprot sama orang tua gue Iya, gitu kan. sekarang orang tua malah Iya. ngebela anak yang nakal. Kalau Sayangnya dulu mah itu. kita nggak berani. Pokoknya kalau dibilangin, Tapi emak gua kagak ngebela. Hah? Emak gua. kenapa? Ya, emang kayak begitu orangnya. Udah biarin aja, Pok, gitu. Emak gua pasti. Lu diomelin kayak gitu? Enggak, misalkan nih tetangga gua ngomong kayak Nggak sebenarnya nyambung nggak sih ini? enggak maksudnya makanya. enggak maksudnya tuh ibu-ibu zaman sekarang juga ada yang kayak gitu. Oh. Masih ngomelin anaknya kalau anaknya bader. Ibu lu suka naik motor nggak? Suka. Suka? Ini bang sen kanan belok kiri. Iya, kadang kita bingung mau kemana, Iya. ternyata motornya ke kanan, dianya ke kiri. Plot twist emang.
Tapi emang mungkin didikan yang zaman dulu ya, maksudnya Iya. anak kalau nakal tuh bener dikerasin gitu. Oh, Kayak iya. misalkan manjat pohon, manjat aja terus biar mati gitu kan. Kalau dulu, kalau sekarang no, jangan naik nanti mama marah nih. Gitu sekarang. Gitu Nanti lebih dimakan bagus dulu ya, ya. lebih sopan, Lebih lebih sopan. manis ya. Jangan naik ya, Iya. nanti mama marah nih. Ini termasuk dia termasuk pitbull ya. Iya. Herder. Tapi kan sekarang ibu-ibu tuh pada mental illness, ngejaga mental anaknya. Ini mental Illness. Buat lu yang belum tahu apa itu mental illness, ini adalah situasi dan kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, dan lainnya. Intinya, mood kita akan mudah berubah-ubah. Gimana? Udah paham kan? Iya, biar anaknya tuh nggak stres nanti di Iya, dunia benar. nyatanya dia. Oh emang ada dunia fana? Nggak, maksudnya dunia rumah. Oh gitu. Iya. mentally illness. Oh iya, mentally. Mentally Iya. Mentally illness. Iya. Islas. Nah Pak Ade juga waktu kecil Ah? kan Ramadan tuh. Iya. Katanya Pak Ade tuh suka ngadem di kulkas. Itu gimana sih? Masa kulkas ngadem? Emang nggak ada AC zaman dulu? Enggak, dulu jarang AC. Makanya ya, gua tuh alhamdulillah ngalamin orang kan sekarang dulu mobil presiden doang kali yang ada AC-nya. Gua pernah punya temen anak menteri, mobilnya nggak ada AC-nya. Nggak ada, dulu nggak ada AC zaman gua kecil, mobil. Dia temenan sama anak menteri. Ada teman sekolah. Keren dong. Apalagi zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan menteri pating teletek kata orang itu. Menteri banyak banget. Sekarang menteri banyak banget, kalau dulu mau jarang. Sekarang udah Iya dibanyakin kan? Dulu kita apal menteri, kalau sekarang kita males ngapalin. Kan menteri kebanyakan di Indonesia. Itu dia. Emang harusnya berapa sih menteri? Saya terus terang nggak tahu ini. Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak enak sama presidennya. Nggak enak sama presidennya gitu. Betul. Dia sebenarnya punya konsep apa enggak, kita nggak tahu. Ada konsep. Apa gua masak Nah. pisang goreng dulu kali ya? Itu dulu tuh jarang loh. Iya, iya. Apalagi rumah dulu, ya kan. Apa puasa. Puasa kan mungkin karena anak-anak ya. Ya. Musuh utama tuh panas. Kalau panas kan kita aus gitu. Oh iya, Iya. kering, tenggorokan kering, Iya. kepala meletak. Jadi gue emang kelintar depan kulkas. Ntar kalau nggak ada orang, gue buka kulkas, kepala gue gini-giniin di kulkas tuh, dingin, adem gitu. Gadoin biang serut gak tuh? Hah? Biang es. Kagak. Enggak. Gitu. Kalau nggak salah. Enggak batal. Enggak, Nggak batal emang? Nggak Gue dari batal. kecil jago anunya. Apa nih puasanya? Puasanya. Jago. Bener. Gimana Hebat. ngitung jago? Jadi dari kecil Kalau main basket jagonya tahu. Nih gue jago nih Puasa nahan nih denger bunyi suara perut gua. Nah. Gitu ya. Jago nih. Jagonya. ada orang makan misalnya dari kecil, ada orang makan minum es krim, gue nggak terpengaruh. Lihat nih orang makan es krim misalnya gitu. Enggak, aku nggak apa-apa. Lidahnya main. Jadi apa ya, pokoknya anu lah, aku kuat lah berpuasa gitu. Jadi untuk sampai apa? Untuk sampai batalin sih enggak. Cuman ya itu, malah dikit-dikit buka kulkas. Tapi kan dicurigain namanya nakal ya kali ya waktu kecil ya. Mau ngapain? Enggak, ngadem doang. Tutup. Oh ya, kadang-kadang anak kecil tuh kalau bohong ya kayak gitu. Iya. Cuman kan Pak Ade kan memang bener jujur tapi dituduhnya kayak sirup ya. Hah? Dituduh. Kayak sirup. Tangannya. Tangannya enggak apa-apa, padahal udah kecelup. Iya, apa sih? Manis. Nah, waktu kecil suka bercanda. Dan apa lagi Pak Ade? Aku tuh Ramadan. waktu apa ya, kecil. kalau Ramadan tuh musuhnya menurut aku dulu panas. Jadi selalu apa yang membuat aku dingin. Jadi aku seneng bener kalau misalnya kulkas, enggak kan kadang-kadang dimarahin karena kulkas kalau dibuka tutup gitu kan Iya. rusak kan lama-lama.
Nah, aku jadi suka ke kamar mandi gitu. Aku dari kecil kan pakai kaos gitu. Oh, iya. Senang pakai kaos. Ah. Aku buka kaosku tuh. Kan zaman dulu nggak ada shower gitu kan nggak ada. Oh iya. Ya, zaman dulu kan. Paling gayung Bak. di bor Iya, gayung. iya. Kayak Kalau nyiram enggak itu tanaman. yang bakal nyiram tanaman, digantung di atas dipakein tali di Nge-reviewnya mulu dong, nge-review mulu itu. Makanya tuker orang-orang. Dulu waktu kecil kan kayak gitu, jadi iya. bak. Bak mandi. Jadi buka kaos, celupin di bak, set. Orang-orang pikir mau dicuci ya, kita enggak, kita cetek. Gepret, pakai lagi. Lepek-lepek tuh. Iya. Lah ngerembes sampai ini dong. Sampai Sampai- kenapa ke situ sih pikirannya? Sampai celana. Maksudnya kan jadi ya lepek semua nih jadinya. Semua sedalam-dalamnya. Tapi Pak dia jalan-jalan gitu, keluar-keluar. Iya. Basah-basah. Iya. Keluar. Itu Gue suka dimarahin. itu dimarahin nggak? Sama Dimarahin. Ketangkap basah tuh. Nah, Iya dong. bajunya basah. Masa ketangkap kering? Oh berarti emang Pak Dendro dari kecil emang hobi masuk angin. Iya. Iya. Itu soalnya kan Basah-basah. kalau basah-basah pakai kan masuk angin Iya, katanya masuk gitu. angin. Itu Daripada masuk KPK kan. Kalau sekarang tuh apaan? Ini kayak orang kalau misalkan Ramadan tuh wudhu terus. Kan dia kumur-kumur tuh ya kalau Iya. wudhu. Nah, jadinya yang dikumur 5 kan. yang keluar 7. Yang keluar banyak. Kok banyak? Lu bukan menghilangkan dahaga deh ya. Bikin kenyang. Keluarin dalam perut lu ya. Tapi nggak tahu ya kenapa ya. Aku sampai gede loh. Ya. Sampai gede itu seneng banget bikin orang batal. Dosa kali ya, gue ya dosa gede banget gue. Tapi Walaupun gue puasa terus gitu. Tapi happy Suatu sih saat ngeliat ada, orang gue nggak gagal. usah sebut namanya ya. ya. Ada asisten gue udah warkop nih. Udah ada asisten gue, dia naik Vespa ke mana panas, katanya ngambil senario lah, ngambil ini itu gitu kan. Gue udah tahu nih pasti ini anak seneng ngeluh nih anak gitu. Begitu pulang pasti ngeluh nih panas segala macam. Gue udah siapin tuh sirup. Sirup jam berapa itu? Jam 12 jam 1 siang. Mantap. Wih, Wah, Tengah hari matahari banget masih itu. melotot tuh. Iya lagi. Tengah hari bolong. Bener-bener dilak-lakan banget. Itu gue bikin sirup, gue kasih susu kental manis tuh. Aduh, kacau. Jadikan pink tuh. Aduh. Wow, gue udah siapin, taruh kulkas, udah pakai es, taruh kulkas. Wah. Begitu dia datang, dang dia naik ini skuter, dang. Vespa. Iya. Vespa kan merek. Jangan Aduh, nyebut. Vespa maaf. merek, Iya, jangan iya, nyebut iya. Vespa. Oh, iya, oke. Nggak enak sama Lambretta soalnya ntar. Nah, tang datang dia. Gua keluarin. Cah, bubuk keringat. Kayak gini. Ya, kayak gini sedap bubuk banget. keringat. Kayak gini, sedap. Gua nggak ngomong apa, cuman gua ini aja gua aduk aja. Aduk. Kelinting. Waduh, Pak. Enak ini rasanya. Ini nggak puasa. Nah, gua kena lu kelihatannya apa? Ya, Oh, respon Pak De Kita gitu. nggak berani bohong. Kita kan puasa. Iya. Kelinting. Waduh, saya nggak tahan, Pak, panasnya. Iya, emang gila, makanya siapa yang tahan kalau panas begini? Iya, Pak, saya pengen ini aja deh, batal nggak apa-apa deh. Manggil pembantu nih. Iya. Mau dong ya kayak bapak ya? Udah, ini aja dulu, ini gue baru lagi, gue tadi udah segelas. Waduh, yang bener ya? Iya, ntar gue bikin lagi. Ya, makasih nih Pak. Nggak lama kita ngobrol, dia manggil pembantu. Wah, Edi, bapak lu bikinin dong. Bikinin lagi ntar. Apaan orang bapak puasa kok? Bapak puasa? Iya. Loh, tadi katanya, kan gue bilang, lu liatnya apa? Gue bilang, gue nggak bilang nggak puasa, gue dosa puasa, masa bohong. Gagal satu, gitu, gue seneng banget. Terus ada gagal lain nggak? Penasaran? Oh, banyak. Coba ada lagi nggak? Banyak. Kan dulu gue di SK tuh, SK tuh apa? Radio Suara Kejayaan. Itu pelawak-pelawak semua hasilnya dari situ. Antara FM 101,6 dengan SK itu sama-sama radio humor ya? Ya tentu. Dan kita punya program, Warkop itu punya program, kita
ngorbitin satu-satu gitu kan gitu. Nah itu biasanya kita kan latihan untuk Lebaran tuh, latihan di satu dulu paling sering di villanya Mas Dono tuh di puncak, kita di situ. Kan pasti bulan puasa kalau mau buat acara Lebaran. panas-panasnya. Aduh itu udah paling enak deh. Itu sama kayak gitu, gua masak Indomie. Oh itu lebih effort lagi. Itu Indomie pasti ini Kan tuh. kecium kemana-mana tuh. Iya, Wah ini siapa nih yang ini. Wah udah satu. Kita meleng aja kayak, oh iya mie tuh, kayak gitu. Iya kan, kayak gitu. Iya. Itu sama kayak gitu. Iya. Mau nih nggak tahan ya. Ya udah dulu kalau di sana kan problemnya dingin di puncak kan Oh iya, lapar kan. Iya. Hangat-hangat tuh paling menggoda. Udah lu duluan, makan gue bikin lagi kayak gitu. Ntar ada lagi. Mau mas. Oh iya siap ini buat lo nih gitu. Ada 4-5 orang udah gue bikinin. Masih Indro enggak? Gua puasa. Berarti Pak Ade itu cocok jadi food vlogger. Kita coba dulu rasa aslinya ya guys ya. Apa tuh? Tiap nawarin makanan orang pasti pengen dia soalnya. beneran itu kayak gitu tuh dari dulu. Gue dipanggil Dajjal gua. Kejam banget ya. Emang Itu hampir sih itu itu. makian dari dulu sampai sekarang ya. Iya. Timbang begitu doang masa Dajjal kan dia Timbang nggak- begitu? Iya, timbang begitu doang bikin Begitu orang doang. batal doang ya kan. Apa kan yang dosa dia bukan gue. Betul. Tapi Apa korbannya jadi kan Dajjalnya gue? Tipu muslihat. Iya. Nah, ini kan Pak Dendro udah melewati ini banyak momentum lah karena kayak zaman Soeharto. Enggak, lo mau zaman ini. bilang aja, lo mau bilang gua udah tua Oh, banget. enggak gitu. Nggak gitu Pak De. Pengalamannya maksudnya. Iya, banyak pengalamannya. Banyak tahun-tahun yang telah dilalui nih. Betul. Presiden udah ganti-ganti. Nah, kan. Ganti udah. Katanya sih second account katanya. Aduh. Ini. Oh enggak, tapi teles. Bener udah ganti. Udah. Aku nggak tahu pemerintahan mah. Sama aja. Oke. Nggak beda. Oke lah kan presiden nggak ganti-ganti nih. Ya pokoknya eranya sudah banyak dilewati sama Pak Dendro. Yang berbeda apa sih Ramadan yang zaman dulu Pak De Sama muda, sekarang. lagi lajang, terus baru menikah dan udah punya anak sekarang? Buat aku ya, ini maaf mungkin bukan maksud aku mau arah-arahkan ke politik apa segala, tapi gini. Buat aku dari kecil sampai sekarang, mohon maaf banget, bukan hanya Ramadan, tapi agama dipolitisir. Termasuk Ramadan. Ramadan dulu warung-warung buka-buka nggak apa-apa, nggak ada yang Ditutup pakai hordeng gitu. iya, artinya gini, nggak ada yang terus merazia gitu apa sekarang kan kayak gitu ya. Gasnya diambil biar nggak masak. Iya makanya. Oh ada kayak gitu? Ada. Ada orang motornya gas sendiri ke. Bukan gas itu dong. Hah? Gas melon Oh, itu, sorry. gas melon. Oh, melon mengandung gas. Maksudnya yang hijau. Gas yang hijau, gas yang Subsidi, hijau. subsidi. Iya. Maksudnya mirip melon. Mirip Iya, melon. mirip. Gas melon. itu. Lebih mirip kelapa muda tau. Iya sih. Udah sama aja. Ini mirip ini juga nih. Ya, aku Terus, sih terus? berpikir kayak gitu, kayak Ramadan kayak gitu ya. Menurut aku semakin kemarin perbedaannya adalah betapa kita nggak mendapatkan kebahagiaan dulu nih, maaf nih. Bahkan perhatian dari agama lain kepada Islam gitu, kepada agama kita ini, menurut aku lebih hebat gitu. Kayak bertetangga gitu, bertetangga. Walaupun kita di kota ya, di Jakarta, di kota besar. Iya. Iya nanti. Enggak. Keglodok yang keglodok katanya. Itu Mas Inis nggak manggil Pak Dendro. Enggak ya? Enggak. Ada banyak orang-orang. Nah, tapi perhatian mereka pada kita enak gitu. Sekarang kan kayaknya dipertajam malah perbedaan itu kan malah apalah gini. Mereka harus menghormati kita dong, gini. Iya kan harus kayak gitu sekarang gini. Menurut aku itu sih perbedaannya. Dulu tuh betapa Toleransinya lebih tinggi. mungkin menurut aku zaman dulu begitu masuk ke Ramadan banyak orang Islam maupun bukan Islam seneng. Iya. Karena ada sebuah kedekatan lain satu sama lain di situ. Gitu. Gimana teman-teman yang
non Muslim pengen banget menunjukkan perhatiannya kepada kita. Betul. Gitu. Kalau sekarang kan sampai dipaksa, sampai di ini, di itu gitu. Bahkan warung dulu buka aja, ya kan? Tapi gini, nggak ada tuh supir angkot bulan puasa tenang ngerokok kayak gitu, nggak ada. Oh, lebih Kalau sekarang lo lihat sehari lo nggak ngeliat kayak gitu, bohong. Pasti ada. Artinya apa? Bahkan Muslim sendiri nggak menghargai bulan itu gitu. Wah, menurut aku ya, ini. menurut aku. Kalau dulu enggak gitu. Apalagi kan dulu zaman aku SD sih ya. Bulan puasa itu libur. Sebulan sampai habis lebaran. Iya enak banget itu. Libur. Enak banget gimana? Enak Lu tersiksa sekolah ya? Iya parah. Soalnya teman-teman gue pada mokel. Mokel apaan? Pak De Indro nggak ngerti. Pak De Indro nggak ngerti. Buat lu yang belum tahu apa itu mokel, ini dia nih penjelasan singkatnya. Jadi mokel itu istilah yang muncul pas puasa doang. Dan secara umum, mokel itu kegiatan batalin puasa dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sampai sini, paham kan? Pada buka diem-diem pada. Iya tahu gua. Iya, jadinya tuh jadi pengen buka juga. Ya, lu nya imannya kecil. Ya udah tahu imannya. Iya lagi bukanya pasti diem-diem lah. Padahal kan dia kecil ya. Dapurnya kecil. Hah? Iya, situ Iya kecil kan? tuh. Iya, ini dapur. kecil nih. Ini kecil. Iya artinya kan tahan lah kalau nggak makan apa segala Iya sih macam tahan. harus. Minum doang pada yang nggak tahan mah. Maksud Pak De Indro lambung lu segaris. Iya. kecil. Nasi uduk nggak mas. Itu sih sebetulnya yang buat gue membuat resah gitu. Iya. Gitu ya. Padahal dulu tuh enggak tuh dulu kayaknya semua bahagia deh. Oh ya. Jadi diucapin selamat ini ya kita. Hampir gantian tuh justru yang non Muslim nganterin makanan apalah. Kalau di Jawa di kampung gua, kalau yang gua tahu di Jawa Tengah ya, itu ada jaburan namanya. Jadi memang tukar menukar makanan. Tapi kan itu bukan hanya Islam. antar itu, tapi sesama Islam kan kayak gitu. Kalau yang aku ngerasain tuh justru perhatian kayak gitu tuh lebih non Muslim lebih banyak. Maaf ya, Chinese kan ada juga di RT 2 gitu tuh. Itu aduh baik banget apa kalau udah bulan puasa tuh anak-anak juga gitu. Puasa ya, puasa. Ini ntar ini apa? Sini tuh apa maksudnya? Sini. Ngajakin batal. Sini minum dulu. Sini. Dua ini nanti untuk buka ya di rumah. Dikasih makan. Iya, gitu. Apa? Nggak tahu, menurut gua kok indah banget waktu gua kecil ya. Yang namanya Ramadan itu indah banget. Belum lagi ya namanya anak kecil. Kita ngumpul selalu setiap malam. Betul. Itu apa? Sampai sahur. Bukan terawehan. Terawehan. Lu begadangan banget sampai sahur ya? Makanya. Tapi emang enak tahu bergadangan kayak di pos Oh, gua roda dulu maaf gitu. ya, gua enggak dulu gua jam 9 udah tidur ya. Maaf. Anak rumahan banget Ih, ya dilihat-lihat. bilang kata gua bener gue bukan main. Bocah menteng. Oh iya. Iya. Gua tidur pakai piyama. Tadi aja temennya menteri. Makanya kata Masa lu ora kagum? Iya. Gua tidur pakai piyama. Itu pertanda kalau udah kaya. Udah kaya, iya. bener. Tidur pakai piyama. Iya. Soalnya begitu gua bangun, nggak pakai piyama, ternyata ngimpi gua. Kirain ada yang bukain. Paling nggak betah. Gua pakai piyama seumur-umur waktu pas kawin. Oh ya. Iya, kawin pakai piyama. Hari pertama lah ya, biar kelihatan 2-3 hari lah pakai piyama. Habis itu udah. Biar kayak di film telenovela. Ya ngapain lah, udah kawin kita nggak usah pakai apa-apa ya. Maksudnya gitu ya, ya kalau nggak udah usah kawin. pakai pakaian tidur yang resmi. Betul, Ya, nggak usah cukup. pakai jas, Nggak usah. tuxedo, nggak usah. Nggak usah. Pakai batik aja. Nasionalis. Soalnya Pak De, Iya. aku tadi ngecek di internet ternyata anak polisi pangkatnya gede, segini pangkatnya. Segini. Iya. Gua sampai dengdek. Dengdek. Lu Betawi bukan, nggak tahu. Dengdek ini ya? Dengdek. Yang pendek sebelahan. Iya. Pangkatnya gede kan katanya. Tapi Sampai jangan dengdek. satu doang, berat begini dua-duanya dong. Skoliosis yang ada nanti. Itu gimana Pak De?
Iya, gua. Ceritain dong. Tapi kan gini. Aku penasaran. Gini, lo pernah dengar ada polisi namanya Hugeng? Hugeng pernah. Itu polisi paling jujur. Nah, babe gue tuh komandannya dia. Babe gue gurunya dia. Oh. Jadi orang kayak Hugeng itu dulu banyak. Termasuk babe gue. Babe gue sampai meninggal, dia nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya. Bahkan apa ya? Tadinya kami mau bawa, kami karena kita sekeluarga ya. Iya. Kita tadinya kepengennya dia mau bawa pemakaman keluarga di Jawa Tengah, tapi karena nggak punya duit, akhirnya terima apa kepolisian bilang dia harus di Kalibata. Oh. Jadi akhirnya di Kalibata. terhormat, iya, Jadi di Kalibata. Jadi misa padahal tadinya kepengen sama nyak gue nantinya gitu, tapi di ya sebelahan. terpaksa nyak gue sekarang di Jawa Tengah, babe gue di sini kayak gitu. Jadi bener babe gue, makanya bapak gue tuh Ya, maaf ya, kagak nempel ternyata. Iya. Coba ambil nasi lagi lah. pakai nasi. Nasi Iya, goreng. pakai nasi. Zaman dulu ya. Kagak ada lem, Pak deh. Jadi apa kayak dulu orang tuh umum banyak sekali pejabat-pejabat negara. Babe gue tuh bayangin kepala kalau sekarang ya, Iya. kepala BIN pertama. Oh, intelijen. Iya. Babe gue Yang pura-pura jadi tukang bakso. Iya. Itu orang babe BIN. gue, Oh iya. babe gue kepala intelijen pertama, namanya DPKN, Dinas Pengawas Keselamatan Negara. Jadi ketahuan dong. Ya kan udah meninggal. Kagak boleh ketahuan kalau Mau jadi ketahuan kayak mau kagak, bodo amat. Lah kan Pak De Indro juga udah bersinar dulu, udah ketahuan dari dulu. Tapi katanya kalau jadi orang kayak gitu tuh harus mindik-mindik, kudu Iya Agak, kan, tapi jadi- udah ketahanan. Jadi apa ya? Dulu kalau sekarang kan jadi aneh ya. Gila pejabat tapi kismin. Iya. Ya kan? Ah. Dulu kita mah ya emang begitu. Gua ke sekolah jalan kaki, kalau nggak naik sepeda. Kecuali ada teman dulu, ada sahabat gua anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dia naik Kan? mobil. Emang temennya mahal. Iya. Emang classy friends. Jadi gini, temen perlu mahal. Iya. Kita nggak usah. tapi kan ke bawah. Gitu, jadi paling nebeng dia atau nebeng Nebeng sepeda. kagak mobil. Wih, Ngapain nebeng sepeda? Gue punya sepeda sendiri. Kira pakai jalu gitu berdiri dulu. Gitu dulu. Dulu bener jarang. Kita gengsi bener pakai boncengan sepeda. Bener. Mending berdiri. Dipakein besi. Besi. Jadi ada besi kayak gitu, Iya. ditaruh di as sepeda itu. Jadi kita kalau mau boncengan, yang bonceng pasti berdiri, megang pundak. Iya. Jalu. Terus nggak mau pakai spakbor. Iya. Jadi kalau hujan kita sengaja kita kencengin. biar kotor. Biar kotor. Sepeda ada spakbornya. Bukannya bolong gitu doang. Enggak, beneran. Nggak, lu pernah anak kecil nggak sih? Apa lu tiba-tiba udah kecil begini? Setahu aku nggak ada spakbornya. Sepeda ada spakbornya. Siapa nama dia? Halda. Juki. Komik kali ah. Enggak salah. Ada spakbor, semua juga ada spakbornya. Spakbor yang nutupin ban kan? Iya. Ah. Dulu ontel. Oh, ontel Sepeda itu. ontel. Kalau dia mah langsung BMX. Iya, Langsung BMX gaya-gaya tuh, dia. Siapa? BMX. Ada BMX yang kecil gitu. Lu langsung sepeda ontel. Sepeda Bukan BMX, ya. Ada nggak ada Lu sepeda, lu keranjangnya. nggak percaya kali gua belajar sepeda pakai sepeda yang ada batangannya tuh. Apa tuh? Itu bisa kita begini loh. Bener loh. Yang batangannya yang besi. Yang ada Phoenix. Apa sih? Pixie. Nah, betul. Ah. Jadi ada juga sepeda ontel yang bentuknya kayak pixie. Oh ya. Nah, duduknya ada cewek duduk di depan begini miring Ah. gitu. miring gitu. Kenapa lu beli sendiri sih? Nah, itu nggak sakit apa pantatnya? Kan Pixie begitu batangannya. Kalau orangnya dulu kan gemuk-gemuk, Ah. jadi empuk nggak Empuk. bukan kayak kamu gini. Soalnya gue sakit. Kalau kayak kamu, pegel. iya pastilah sakit. Ya elah tulang ketemu besi. Makanya dia seringnya tuh naik motor ereking apa di tangki kan lo. Kalau mau ngisi bensin turun dulu. Atau dia yang megangin.
Dia yang megangin. Gitu dulu. Jadi apa? Iya betul, gua nggak menolak bahwa babe gua dulu pejabat. Tapi ya gimana ya? Gua main sama anak kampung belakang. Main sama anak kampung juga berarti Pade? Iya, kalau main bola apa segala macam di depan rumah gua kan lapangan. Sama anak kampung belakang. Patungan beli bola dulu. Kita beli bola bola plastik. kulit. Oh, bola kulit zaman Kalau dulu. bola plastik kan kita pasti punya lah masing-masing. Bola kulit. Itu Blitter. Blatter. Iya. Bener, kita bilangnya blatter. Nah, itu patungannya udah nggak langsung. Patungan lama, entar udah sebulan nih patungan, siapa yang punya ini patungan, terus nanti bola ini ntar hari ini lu yang pegang ya, dirapiin ya, gitu. Seru ya. Itu banyak ya Pade ya? Kalau sekarang kan anak kecil aja udah pakai sepeda listrik. Iya. Iya kan? Jalan-jalan ketubruk angkot. Iya. Udah pada ke jalan raya. Iya, kita paling dulu nggak ada ketubruk-tubruk angkot, kita sengkat-sengkatan nih ya. Gitu. Beneran dulu mah. Tapi seru banget jadi Pak Indro ya. Iya ya. Berarti kalau main bola di kampung belakang nggak ada yang ganggu tuh. Bapak aku PLN, bapak aku polisi. Iya, maaf. Oh, nggak ada. Takut ya? Nggak ada, cuman yang selalu suka namanya anak kecil ya, berantem. Gua kan piara anjing. Di rumah kan ada anjing. Banyak lah yang piara anjing. Nah, orang dulu kalau anak kampung belakang, kalau kita piara anjing kita dibilang Kristen. Iya kan? Wah, si Indro Kristen. Habis sih, piara anjing. Kristen, emang Kristen. Tapi aku juga ngiranya orang yang miara anjing Kristen. Iya kan? Iya, Kayak gitu. kebanyakan soalnya. Nah, kayak gitu loh. Cuman paling berantemnya itu. Tapi kalau ini kompak-kompak aja. Perasaan dulu, mungkin anak kampung itu juga nggak merasa bahwa, oh dia bapaknya pejabat, mungkin nggak ngerti. Iya. Kita waktu kecil kayaknya nggak ngerti deh itu pejabat kayak apa gitu loh. Nggak ini. Benar nggak? Apa nih tadi? Anak mana? Anak mana kamu? Nih anak Suparti. Makanya menurut aku apa ya, hidup di zaman dulu itu menurut aku enak banget ya. Iya. Makanya ketika tiba-tiba aku udah bisa cari duit sendiri di sebuah organisasi besar yang namanya warung kopi. Warkop. Mesti dibenerin. Mungkin karena kita hampir sama umurnya, walaupun aku beda jauh lah 8 tahun sama kakak-kakakku itu. Tapi mungkin nggak terlalu jauh perbedaan keadaan saat itu. Oh iya. Sehingga kita tiba-tiba kita menghadapi keadaannya seperti itu, maka Warkop akhirnya punya tagline kan, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya, karena kan kita pikir, gila kita dulu enak-enak aja, seneng-seneng aja, bercanda-bercanda. Sekarang kayaknya mau bikin ketawa aja mesti celingak-celinguk dulu. Gitu. Kadang-kadang ada polisi yang Sup. Sup gitu. Gak boleh ngomong. Iya benar. Artinya nggak tahu ya kenapa ya. Hidup ini kemudian menjadi dipolitisir kayaknya. Menurut aku kalau yang ngalamin zaman dulu. Biarin. Udah apa sekali juga cukup. Di sini petasan, kereta semuanya di sini. Cari perhatian. Setnya di dalam dah, setnya di dalam dah. Cari perhatian. Iya. Cari perhatian. Ini kayak ceritain Timpuk setan. nih. Nggak usah. Nanti dikunyah. Kayaknya nggak suka nih sama inian. Kita udah inian soalnya habis hujan. Tapi unik. Kawan dulu ya. Dulu gua mau cerita waktu kecil kayak. Sekarang lo kalau mau beli bakso misalnya, gimana cara ngomongnya? Bakso bang, satu. Harganya berapa tahu? Goceng. Pasti Itu itu. sesuai. Bakso mana goceng? Bakso Malang bang. Malang mana? Tapi yang unyil-unyilnya ada, yang kecil-kecilnya. Abangnya Malang nggak ada. Jadi harganya segitu memang. Enggak sesuai porsi, terserah. Iya yang kan, mau beli seporsi berapa kan. gitu. Kalau dulu gitu. Bang, bakso bang. Kocap. Hah? Gocap? Nah, jadi misalnya 50 harganya perak. 100. Misalnya harganya 100, kita boleh tuh. Kalau anak-anak boleh minta gocap. Jadi dia sedikit aja gitu. Oh.
Kayak misalkan ini kan 10.000, bang bakso bang 1.000. Kalau sekarang kan gitu. Kalau dulu enggak, tukang bakso tuh ya udah. Biasanya baksonya 5, ini cuma 1 gitu misalnya kayak gitu. Jadi apa? Kayaknya dulu hidup tuh gampang banget gitu loh, enak banget gitu loh. Iya ya. Bener apa? Perbedaan nggak tahu ya. Perbedaan antara si kaya dan si miskin itu nggak terlalu jauh. Oh masih bias lah, nggak timpang lah ya. Nah, kayak gini. Aku tuh ngalamin, bapakku aku tuh ketua RT. Ya. Aku ngalamin di RT, masing-masing RT itu jualan minyak tanah koperasi. Minyak tanah apa segala, dan itu antri. Antri. Terus semua, padahal itu di Menteng, lu bayangin aja. Iya. Di Prambors namanya RT-nya namanya Prambors. Itu di situ lo bayangin. Sementara di kampung-kampung belakang sama. Ngantri juga di RT-nya masing-masing. Kalau sekarang kan nggak ada ngantri tuh, paling ini pakai polisi. Ngantri minyak doang, Pak. Itu kan beneran. Dulu dengar sirine 2 minggu sekali. Sekarang semenit sekali gitu. Ya. Kita baru mau tidur. Wih, sampai tuh mobil biasa doang. Wih. Kayak gitu. Kalau dulu kan enggak. Kayaknya hidup dulu bahagia banget zaman dulu deh. Apa? Nggak ada apa nggak ya? Ada itu, nggak ada bunyi kalau kereta gitu. Ada sih, ada. Karena rumah Pade nggak deket stasiun. Dekat. Gambir. Oh, itu Gambir. Deket. Aku di Prambors kan itu di Megaria kan ada rel kereta. Aku nggak tahu, jauh banget Pernah ke soalnya, Menteng. timpang banget. Lu anak Depok ya? Iya. Tangsel. Oh, Tangsel. Depok. Yang babi ngepet ada, corona pertama kali. Lampu merah ada nyanyinya. Orang Menteng mah kagak ada yang nggak jelas ya dia. Jelas semua ya orang Menteng. Jelas. Kalau di sana ada babi ngepet segala macam. Banyak. Corona kan pertama di sono. Iya benar. Iya. Gue masih inget tuh, gue pulang dari touring. Oh. Padahal pas touring ini cerita dikit deh. Lagi touring kan kita ngampar, kita kan bukan yang kelas hotel-hotel gitu. Kita di rumah temen ngampar gitu rame-rame, ada salah satu teman satu. Gua nggak ngikut ya, kenapa? Nggak tahu, nggak enak banget badan gua. Gua nggak ngeberasa nih lidah gua, nggak bisa nyium apa-apa dia bilang. Kita belum tahu itu COVID tuh. Belum ada. Taunya pilek gitu ya? Iya kita flu, udah nggak usah ikut-ikut. Udah kita nggak tidur ngampar tuh bareng. Begitu sampai Jakarta sekitar 2-3 hari kemudian ada tuh yang kena. COVID. Terus bilang tuh yang Depok tuh yang ibu sama anak kan. Bilang ciri-cirinya nggak bisa nyium bau apa-apa, nggak berasa apa-apa. Kita langsung pikir, telepon-teleponan tuh. Kemarin sih gitu tuh. Aduh, jangan-jangan nular, kita takut banget. Gitu. Panik. Beneran itu. Langsung PCR dong, rame-rame. Belum tahu. Belum ada ya? Belum. Itu kan dulu yang masih diambil darahnya terus seminggu kemudian baru ketahuan. Ribet banget ya dulu yang itu. Gitu. Nah, Pak Indro, ini kan udah itu juga tadi udah ngelewatin masa-masa sulit. Terus sekarang juga jadi Dewan Pengawas dan membantu anak-anak penderita kanker juga gitu. Itu gimana tuh Pak De? Bisa diceritain? Mungkin nanti lu juga atau ada orang-orang yang memang seperti gitu. Gini, kadang-kadang kita hidup sudah terpenuhi semuanya misalnya. Ada satu hal yang mungkin tidak terpenuhi gitu. Ada keinginan lain yang ada kebetulan di sekelilingku tuh ya maaf ya, Kasino, Dono, semua istriku, mertuaku, istrinya Mas Dono itu kanker. Dan betapa aku melihat kanker itu maaf ya jahat banget gitu. Belum lagi setelah itu tiba-tiba aku dengar si Panji segala bikin sebuah yayasan untuk anak-anak kanker itu. Dan itu yayasannya adalah yayasan untuk anak-anak yang tidak mampu. Ya gue tahu bener kanker itu mahal banget pengobatannya gitu. Tiba-tiba untuk anak-anak yang mampu, gue kepengen tahu agak apa sih. Akhirnya aku tertarik, gue mau dong di sini. Panji ngajak, yo
Ade di sini gitu. Ya udah akhirnya aku di situ dan ya intinya sebetulnya gini loh bahwa aku kemudian menjadi terbiasa menjadi apa ya, menjadi orang yang care, orang yang melayani. Karena gini, buat aku ketika di dalam keluarga kita ada yang menderita kanker, maka itu adalah penyakit di keluarga, bukan hanya perorangan. Tanggung jawab itu bersama. sakitnya keluarga gitu. Karena kita harus bisa merasakan untuk bisa nge-treat saudara kita itu gitu, harus bisa merasakan. Nggak boleh juga terlalu sedih, nggak boleh juga terlalu senang gitu. Kayak gitu. Nah, sementara ini yang menderita itu anak-anak nggak mampu. Rata-rata mereka nggak ada yang sekolah. Bagaimana mau sekolah? Mau sehat aja nggak bisa. Iya. Kayak gitu, itu gitu. Jadi ya aku tertarik terhadap itu. Terus aku ya alhamdulillah diajak Panji sampai dengan sekarang, sampai dari awal kita tadinya cuman cari uang untuk memberikan sebuah rumah sakit dan rumah sakit itu yang mengelola, sampai akhirnya kita nggak mau, kita kelola sendiri kita. Jadi kita semacam mengangkat anak asuh untuk kita sembuhkan. Ya kita nggak tahu kalau urusan umur kan Tuhan ya, tapi kita berusaha untuk menyembuhkan mereka, kita berusaha untuk merawat mereka, kita berusaha untuk care mereka, kita berusaha menyayangi mereka. Nama sistemnya itu paliatif. Jadi kalau disingkat paliatif itu seperti apa ya? Bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita memberikan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi itu sih sebetulnya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang ya berkembang dengan bagus, walaupun memang belum bisa besar banget gitu, karena kita juga susah ya nyari. Ini agak susah nih, maaf ya, nggak semacam kita punya yayasan yatim piatu misalnya. Yayasan yatim piatu nih lebaran puasa nih, wih duitnya banyak. Santunan. kan? Surplus. Kita agak susah ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah ada aja. Bahkan kemarin waktu COVID rame-rame kayak gitu juga kita alhamdulillah ada aja ya, yang ya walaupun nggak sehebat seperti biasanya gitu. Tapi ya gini, kadang-kadang kamu hidup, kamu udah dapat semuanya. Tapi kadang-kadang kamu kesepian karena kamu merasa belum berarti untuk siapapun. Kapan terakhir Itu sih sebetulnya. Kepengen punya arti lah. Untuk ya minimal ada 2-3 anak yang kita bisa perhatikan, itu buat kita udah menyenangkan banget. Berlian. Tapi nggak cuman itu, Halda. Apa? Pak Dendro juga deket sama support pendidikan almarhum Dono. Kasino. Ya, ketika kita punya sebuah kelompok, punya grup, apalagi kemudian kita, maaf ya, cari makan bareng. Cari makan barengnya, bahkan bukan gini. Nah, lu kan sekarang udah jadi stand up comedian nih. Gua pelawak, Halda, ya apa MC lah apa. Kemudian kita gabung kan kita bareng juga. Tapi kan enggak. Kamu punya kehidupan sendiri sebagai MC, kamu punya udah stand up comedian, aku pelawak apa yang lain kayak gitu. Nah, kalau kami enggak, kami benar-benar berangkat sama-sama. Dan kami kami persiapkan semuanya sama-sama, kami bahkan kita mikirin benar apa sih ini grup ini, apa sih ini gitu ya. Nah, dan ketika kemudian menjadi besar banget, menjadi happening banget di negara ini gitu ya. Betapa maaf kalau sekarang kan banyak ya orang yang ini. Kalau dulu kan cepet hilang. Ya kalau dulu kan kita cuma satu-satunya, dan tiba-tiba gede banget gitu kan. Ya kan. Alhamdulillah itu tidak membuat kami gamang, tapi justru membuat kami pegangan gitu. Kita pikirin semuanya. Dan ternyata proses itu membuat kekompakan kami, persaudaraan kami kuat banget. Bahkan Mas Dono, Mas Kasino itu pernah nggak ngomong 3 tahun. 3 tahun nggak ada yang tahu. Cuek. Iya, nggak ngomong, mereka nggak mau ngomong, tapi kita nggak mau bubar. Nggak. Marahan gitu kan? Iya, marahan.
tapi kita tetap kompak gitu. Nah, ketika itu sih mendasari pikiran aku gitu. Ketika satu persatu nggak ada, terus masa kekompakan itu harus hilang gitu. Oh iya. Jadi itu yang aku pikir bahwa gue dulu tanpa Dono Kasino bukan apa-apa. Kasino tanpa Dono gue bukan apa-apa. Kami sama-sama saling bukan gitu. Iya. Dan sekarang ketika gue sendiri, gue harus menjadi apa-apa. Karena dulu tanpa mereka, gue bukan apa-apa. Dan sekarang di depan gue ada wakil dari mereka, yaitu anak-anak. Ya seenggak-enggaknya gue perhatiin lah. Tanpa juga mengecilkan arti keluarga mereka. Kan mereka ada kakak-kakak, ada om tantenya yang juga mampu ini. Bahkan kayak Mas Dono misalnya, adik-adik itu dosen semua. Oh iya, kayak gitu, ya kan gitu. Makanya nggak, anak yang salah satu jadi ahli nuklir di luar negeri itu Ahli nggak nuklir? heran. Ahli nuklir? Beneran ahli Dokter. Dokter. Dokter nuklir. Kerjanya gitu ngerakit nuklir ya, Pak? Tahu, Ya. jangan nanya kita. Ini yang nuklir dia nanya ke kita. Selamanya nuklir bom juga kayak ngerakit gitu, kayak teror. Tapi dia waktu dapat beasiswa, dia sengaja memilih negara yang tidak mempergunakan nuklir sebagai senjata. Oh sedap. Negara apa tuh, Pak De? Swiss. Switzerland. Iya, Kan bikin sama. coklat yang kita tahu ya. Iya. Itu. Bikin nuklir dia. Jadi dia lulusan S2, S3-nya di situ. Dan lulusannya anunya kecil lah, angkanya summa cum laude. Itu mah udah sempurna itu. Summa. Summa cum laude. Itu tuh Cum di laude itu atasnya lagi. 3,5. Berarti Di di atasnya atasnya lagi lagi. summa cum laude. Iya, 4 tuh summa cum laude tuh 4. Keren. IP-nya. Mentok gitu. Cepet itu nilainya udah. Nah, kenapa aku tanya itu, Pak De? Karena aku ngeliat cincin itu. Cincinnya. Tuh, asam bolam Bertiga. pade, asam Itu bolam ini ya? asam bolam pade, asam bolam pade. Ceritain dong. Ini- Custom ya, Pak De? Custom. Ini Ya custom masa. Wah, siapa yang bikin nih? Mana saya nemu? ini logonya Warkop. Ya. Ini terdaftar di hak kekayaan intelektual. Gitu. Ya, ini logo kami. Gitu. Nggak tahu kenapa ini, nggak tahu ini aku punya kalungnya juga segala atau gelang juga aku punya. Ketika aku berkegiatan yang berhubungan dengan Warkop kayak gini sekarang kan sebetulnya kalau nggak ada Iya. Warkop lu nggak bakalan kenal gua juga kan. Betul. Itu aku selalu bawa. Aku cuman kepengen seolah-olah bahwa yang tadi aku bilang, gue bukan apa-apa tanpa dua yang ada di sini gitu. Jadi gue kepengen ini juga selalu ikut sama gue. Itu. Jadi apa ya? Aku menganggap bukan mendewakan, bukan menduakan Tuhan, tetapi anggaplah ini sebagai sebuah soul gitu, sebagai sebuah bahkan sebagai sebuah spirit semangat gitu, kayak gitu. Bahwa ya gue tanpa ini gue bukan apa-apa. Tanpa yang satunya lagi juga Itu tuh. Garuda. Kalau ini kan Garuda. Garuda. Gue kepengen hebat dan besar dan mati di Indonesia. Dan gue kepengen semua gue sebagai Indonesia. Gue punya topi segala, aku Indonesia apa segala macam. Makanya gue kadang-kadang suka nggak terlalu suka kalau sini tuh. Coba foto dulu, ini saya dari Makassar ini, gitu. Aku agak terlalu Indonesia. gitu. Kenapa sih? Kenapa kita nggak bilang Indonesia gitu? Setuju. Apalagi kita di luar negeri gitu. Sesama Indonesia kita. Gitu. Asik Keren tuh. gitu. Betul. Seperti itu. Makanya aku selalu pakai ini. Ini lambang negara kita. Tahu kan namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada lagunya ini tahu kan? Ya. Satu. Bukan itu. Makanya agak panik. Bukan. Kalau yang itu? Nah, yang tengkorak tuh. Ini tengkorak mengingatkan kita selalu. Jangan pernah sombong lu bakalan jadi gini. Kamu biar cantik kayak apa, kamu perempuan ya. Ingat. Jadi Kamu apa? akan jadi seperti ini nanti kelak. Jadi cincin. Jadi metal. Jadi metal kamu. Kayak Gue di Habib. sini darah tinggi gue. Makanya emang gitu. Makanya di sini singkong dong parah ya. Iya, ya. Mana kagak ada kejunya. Maaf aja Nggak, deh tapi ini gue suka sumpah. Oh ya. Iya, gue kesukaan gue nih. Aku emang tahu banget kesukaan Pak De. Alah, gue udah bilang sama
Kreatornya gue udah bilang gue suka singkong ya, gue bilang kayak gitu. Enggak deh, enggak. Itu satu lagi apa tuh? Black Angels. Ini Black Angel, ini klub gua. Oh, klub motor. Dari Klub dulu. motor. Gitu. Widih. Ini klub ini dibuat tahun 79 Hah? dan sampai sekarang masih ada dan kita kepengennya sih kayak warkop tetap kompak Ya. dan kita tetap sedikit-sedikit aja, nggak banyak-banyak. Kita di Indonesia ini paling cuma 40 sampai 50. Banyak, banyak itu. itu. Banyak itu. Satu kelas tuh, satu angkatan itu. Tapi dari tahun 79 loh. Masih utuh sampai sekarang. Apanya? Itu. Apanya? Belum rontok ya, belum Iya, rontok. rontok. Masih utuh. Ada yang lepas palanya Maksudnya gitu. Istilahnya nggak Masih- tahan. Masih CS lah gitu. Iya, Masih WA-WAan di grup masih rame. tuh. Ya, punya grup kita. Iya. Tuker-tukeran stiker Grup aja apa nih? SMS. Enggak menarik. Terima kasih Pak Dendro. Nah, ini sekarang ada segmen di mana kita melihat kelakuan-kelakuan orang karena segmen ini adalah segmen Nori. Nonton, respon, maki-maki. Tunggu dulu bentar. Pas lu ngomong maki-maki Tapi ini depan Pak paling keren. Dendro. Ini acara ini paling keren loh. Kenapa? Kenapa? Artinya ditonton bukan hanya penonton, banyak segala, bukan hanya manusia menonton. Ada satu penonton yang hebat. Ternyata dia dewan pengawas ya. Oh, Pak. Iya, kucing itu. Kita emang semua kalangan kita. Dari tonton, tadi emang tonton. ngeliatin gorengan tuh kucing. Begitu gua ngomong cuek. Cuek. Lagi ini dia mandi bersihin badan Mandi dia. bersihin badan dia. Besok Ramadan pertama. Ketahuan syutingnya. Ya. Oke, ini dia pertama. Cekidot. Puan Marani. Dinyalain. Udah melakukan dosa. Ini pasti gara-gara godaannya setan. Gue sudah dalam penjara kayak ini masih aja dituduh menggoda manusia lah. Sabar ya, sabar nah. Gue bener manusia kayak ini. Banget pada iblis manusia. Ini bikinan Kalimantan ya? Kenapa gitu? emang? Logatnya. Oh. Kayak orang Mirip-mirip Kalimantan. Orang Kalimantan Cuman aku ya? baru ngeliat si setan pakai baju distro ya. Iya sih. Masa pakai celana pendek Pakai kan? celana gemes. Iya. Tapi itu menurut Pade, setan tuh sebenarnya dikekep di bulan dikurung apa enggak sih pas di bulan puasa? Kan banyak. Enggak. Karena banyak ya Pade ya? Bukan soal banyak. Enggak, tenang Kalau aja dikurung, kadang-kadang. kita nggak ada yang puasa satupun ya. Karena setan ada di diri kita masing-masing. Korin. Benar juga sih. Jadi alasan aja disebut. Tapi gini. Agama itu kan bukan pelajaran ilmu yang kayak biasanya gitu. Jadi biasanya kata-katanya atau ajarannya itu selalu dengan kiasan. Iya, tersirat. Jadi maksud dari kenapa seolah-olah setan dia dikurung kayak gini, tapi untuk menjamin kita untuk bisa beribadah dengan tenang. Ceritanya gitu. Tapi kan tergantung juga sama orang-orang setannya ada di diri kita masing-masing. Ya kayak gua tadi. Itu iblis. Ciman, macan. Masih kecil kan, dikit-dikit buka kulkas. Itu setannya itu. Tapi nggak keminum sirupnya, masih aman. Iya. Tapi dia nggak ada lagi? Udah. Oke, udah. Yeay. Dan teman-teman semua ada kuis buat 3 pemenang bakal dapat 100.000 rupiah. Nanti komen nama IG-nya juga. Pertanyaannya, minuman apa yang dibikin Pak Dendro buat ngerjain orang batal puasa? Itu ikonik tuh. Pasti Apa tahu ya? tuh. Gua udah sebut ya tadi prosesnya ya bikinnya. Betul. Pokoknya gua kasih clue ya. Jangan. Biar dia muter Biar dia video nanti. Gua kasih clue deh, nggak apa-apa deh. Boleh. Ya, Boleh. nggak jadi deh. Gampang banget mudiannya ya orang ya. Oke, terima kasih. Gimana Pak De? Kita manusia, gampang berubah. Ya. Iya. Waktu kampanye kita ngomong apa? Udah cuma sampai segitu doang. Iya betul. Tapi menjelaskan banyak arti ya itu ya. Ya mudah-mudahan kita berubah jadi lebih baik Ramadan kali Amin. ini. Amin. Dan Amin. terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir di kantin Ramadan walaupun hujan berkah ini. Ya. Tapi Maaf ada lahir batin. Ada Pak
Ya. Pade. Ya kan? Lebaran. Belum. Kan sebelum puasa. Oh boleh. Ya, mohon Harus. maaf. Iya loh. Apa? Doa iblis itu kan gitu kan. Betul. Kalau apalagi pada orang tua, jangan terima puasanya Hah? ketika anak ini tidak minta maaf pada orang tuanya. Sebelum puasa. Astagfirullahaladzim. Cuman ini kan syutingnya tayangnya 5 Ramadan, Pak De. Ya nggak apa-apa. Ya udah. Kita bermaaf-maafan boleh terus. Boleh. Maafin Jupri ya teman-teman. Selamat menjalani ibadah puasa bagi sesama muslim. Ya. Maaf lahir batin, mudah-mudahan puasa kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, Pak. Al-Fatihah. Yang ini jangan dimainin. Amin. Beneran. Iya makanya nanti Amin. di-cut aja. Kaget. Aku kaget ketawa. Maaf. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mampir di kantin Ramadan walaupun hujan tapi hadir pada Indro. Tetap berkah semuanya dan jangan lupa pantengin terus House Kreatif dan juga komen, subscribe dan share ke keluarga besar kalian semuanya. Dadah.